Al-Muqaddimah di bayan ibtida'il khalqi. Jadi para jamaah sekalian, malam ini saya akan mencoba untuk membacakan sebuah karya besar dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab beliau yang diberi nama Sirrul Asrar, dari rahasia dari segala rahasia kehidupan. Nah, kebetulan bulan ini kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Nah, jadi kita ingin membahas tentang asal usul kejadian yang termasuk ini adalah berkait dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam wafaqakallah lima yuhibbu wa yarda. Ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga Allah memberikan taufik kepadamu lima yuhibbu wa yarda, pada apa yang dicintai dan diridhoinya. Jadi sebelum masuk pembahasan, rupanya Syekh Abdul Qadir ini mengetahui bahwa hal yang akan dibahas ini adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan rasio atau tidak bisa diilmiahkan, karena sesuatu yang gaib. Yang bisa terima itu hanya hati. Oleh karena sebelum menjelaskan, Syekh Abdul Qadir ini memohon, mudah-mudahan mungkin kita yang membaca, yang mendengar itu mendapatkan pertolongan dari Allah, hati kita bisa menerima apa yang akan dijelaskan tentang hal yang gaib. Karena hal yang gaib itu yang bisa menerima adalah hati, akal sudah menerima. Lama khalaqallah ruha, sesungguhnya ketika Allah menciptakan ruh Muhammadin, lama khalaqallah ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menciptakan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalan min nuri jamalihi, jadi pada waktu pertama kali itu diciptakan min nuri jamalihi, dari cahaya keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dikatakan ketika itu belum ada sesuatu apapun, belum ada apa-apa. Jadi yang hanya Allah belakang, belum ada yang lain-lain, belum ada apapun, belum. Kemudian hal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ruhnya baginda Nabi. Ini yang awal. Nah, hal ini kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam sebuah hadis qudsi. Allah dawuh, khalaqtu Muhammadan awalan
min nuri wajhi, aku menjadikan Muhammad pertama kali, yaitu min nuri wajhi, dari nur cahaya wajahku. Jadi Allah menciptakan baginda Nabi itu dari cahaya zat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika Ruh Muhammad ini diciptakan, baru ada zat Allah dan Ruh Muhammad. Yang lain-lain belum ada. Belum ada. Nah, ini juga dipertegas oleh baginda Nabi, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallah ruhi, hal pertama yang diciptakan oleh Allah rohku. Jadi roh Muhammad itu hal yang pertama diciptakan. Wa awwalu ma khalaqallah nur, hal pertama yang diciptakan oleh Allah nurku, kata wa awwalu ma khalaqallah al-qalam, hal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Wa awwalu ma khalaqallah al-aqlu, dan hal pertama yang diciptakan oleh Allah adalah al-aqlu, akal. Jadi nur, roh, nur, qalam, akal itu merupakan makhluk yang awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya, fal muradu minha syai'un wahidun, kata Syaikhul Qadir Jailani, yang dimaksud dengan awwalu ma khalaqallah ruhi dan seterusnya tadi itu ada ruh, kemudian ada nur, ada qalam, ada akal, itu sesungguhnya adalah syai'un wahidun, hal yang satu rangkaian. Wa huwa al-haqiqatul muhammadiyah. Nah, inilah yang disebut dengan istilah hakikat muhammadiyah. Para jamaah sekalian, jadi ini kan ngaji langka ya, ini kan ngaji yang jarang-jarang dibaca, ngaji langka namanya. Jadi pokoknya paham bunda itu diikuti saja. Kemudian kata Syaikhul Qadir, lakin tetapi sumia nuran, jadi hakikat Muhammadiyah itu terdiri dari nur, qalam, kemudian akal. Kemudian diperjelas, dikatakan nur likaunihi sofian, karena nur itu adalah sesuatu yang bersih, sesuatu yang bening. Jadi cahaya yang bersih, cahaya yang bening. Jadi likaunihi sofian anizulmaniyati, karena ini sesuatu yang bening, bersih, sehingga mampu menyingkap tabir kegelapan. Al-jalaliyati, dengan adanya nur inilah tidak ada kegelapan, tidak ada yang menghalang-halangi nur ini untuk makrifat, untuk melihat
jalalullah, untuk melihat sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadi berkata atau membahas tentang nur ini, jadi nur itu kan cahaya. Dimanapun kita ketika ada cahaya, berarti kita akan menemukan sesuatu yang terang. Nah seperti ini dikasih cahaya, kenapa? Supaya saya terlihat jelas. Soalnya cahayanya remang-remang tidak bisa lihat. Nah itu dengan nur inilah mampu menyingkap segala kegelapan sehingga mampu menembus jalaliyah, sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karenanya, karena mampu menyingkap daripada kegelapan sehingga bersih, maka ya pasti ketika diwujudkan baginda Nabi itu adalah orang yang paling tahu, paling takut, paling taat, paling tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena tahu betul akan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini kan yang ya sok-sok malas gitu kan. Nah, sembahyang sok-sok malas, maksiat ya sok-sok senang, kan begitu. Kenapa? Karena kita belum bisa melihat takdir itu kepada Allah, sehingga keyakinan kita itu kurang. Karena kurangnya dan akhirnya sendiri tidak punya rasa takut kepada Allah. Nah ketika nur itu ada di dalam diri kita, pasti kita akan betul-betul melihat kebenaran, sehingga kita akan betul-betul merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini apa namanya? Nur. Oleh karenanya kalau kita melihat orang kok putih, polos, ya mungkin karena dia itu cahaya di dalam hatinya itu betul-betul terang, sehingga benar-benar melihat kebenaran. Karena benar-benar melihat kebenaran, dia merasa memiliki rasa khauf yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hanya orang-orang yang tidak bisa melihat kebenaran, maka dia tidak akan memiliki rasa takut. Jadi itu nur. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab yang memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua disebut kolam. Jadi ada nur, ada cahaya, ada kolam. Likaunihi sababan linaklil ilmi, karena adanya kolam itu pena menjadi sebab memudahkan, mengalihkan. Jadi mengalihkan, kalau bahasa kerennya itu mentransformasi ilmunya Allah untuk bisa dipahami oleh makhluk. Itu namanya kolam. Jadi Allah itu punya ilmu, itu tidak bisa diterima oleh makhluk, makanya harus ada kolam. Maka kolam ini adalah sarana Allah untuk mentransformasi, memindahkan ilmunya agar supaya bisa dipahami oleh makhluk.
manusia. Nah, kama annal qalama sababun naqlil ilmi fi alamil huruf, sebagaimana adanya kolam pena yang kita kenal hari ini ya, ada pulpen itu. Pulpen itu adalah merupakan sarana yang menyebabkan bisa mengalihkan ilmu dari otak ke dalam buku. Jadi ada orang pinter-pinter, itu orang lain tidak akan bisa mengenali kepandaiannya kalau kepandaiannya itu tidak ditulis, dituangkan di dalam buku. Nah, seperti halnya kitab ini. Abdul Qadir Jailani itu punya pikiran yang luar biasa. Nah, ini bagaimana cara menyampaikan ke orang? Kalau hari ini mungkin ada murid-muridnya kala itu, kalau tidak ada maka ditulislah melalui pena. Maka pena itu adalah sarana yang menjadikan sebab untuk mengalihkan sebuah ilmu. Sehingga kita bisa membaca banyak buku-buku, kitab-kitab itu lantaran karena adanya kolam, adanya pena. Nah, itu demikian pula dengan kolam yang dimaksud di dalam penjelasan ini adalah Allah itu menciptakan yang namanya kolam itu dalam rangka untuk mentransformasi ilmunya Allah agar kelak bisa dipahami oleh manusia. Melalui apa? Melalui risalah kenabian. Makanya nanti Allah itu akan mengutus nabi-nabinya itu untuk menyampaikan kolamnya. Nah, melalui kolam. Kemudian yang selanjutnya adalah wa'aklan. Likaunihi mudrikan lil kulliyah. Jadi ada akal. Jadi dengan adanya akal ini adalah sesuatu yang bisa mengetahui segala sesuatu. Jadi orang itu bisa mengetahui segala sesuatu itu hanya dengan akal. Dan dengan akal ini pula Allah memberikan beban hukum kepada seseorang. Makanya orang yang tidak berakal itu tidak kebebanan hukum. Contoh anak-anak. Kenapa? Akalnya belum nyampe. Orang gila. Wong gila itu halal melakukan apa saja. Termasuk anak-anak itu halal melakukan apa? Kenapa? Akalnya masih kurang. Nah, kalau akal itu sudah sempurna, maka akal itu akan bisa membaca, menilai sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian dengan akal ini pula ilmu pengetahuan itu bisa berkembang. Seperti yang kita lihat, yang kita rasakan sampai saat ini. Bagaimana kemajuan teknologi, bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal dengan istilah IT. Kalau dulu kita mau mendengarkan berita, itu harus buka channel radio. Itu pun arang-arang orang yang punya radio. Sakampung si Jiptok tahun 80-an. Ingin tahu gambar tidak bisa. Dulu satu kampung hanya satu orang punya TV. Tahun 80-an di kampung hanya satu orang yang punya TV. Kemudian orang ilmunya berkembang dengan akalnya. Berkembang hanya bisa menciptakan TV yang lebih luas. Kalau dulu hitam putih hanya berwarna. Kemudian berkembang lagi
digitalnya, wah tambah HP itu dulu ya hanya HP jadul-jadul yang bisa hanya untuk telepon-teleponan. Nah sekarang sudah tidak lagi. Kita mau apa saja, kepengen tahu apa saja hari ini, itu kita bisa dapatkan melalui handphone. Ini karena apa? Karena akal bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah tentu ini tidak lain tadi itu ilmunya Allah kemudian ditransfer, kemudian dicerna oleh akal. Allah memberikan akal manusia berkemampuan tinggi. Nah dulu motor itu waduh jarang-jarang punya motor. Motor Norton knalpote loro, suaranya sak kampung. Teknologinya itu paling canggih pada waktu itu, berkembang macam sampai ada matic hari ini. Mobil itu dulu selang-selang, iya. Kenapa? Kemampuan akal manusia hanya segitu waktu itu. Tapi ketika berkembang, hari ini tidak ada lagi begitu. Starter jam berkembang lagi pakai listrik, sepeda motor pakai listrik. Dan bahkan hari ini itu ada robot yang bisa ditanya. Kita bisa tanya apa saja kepada robot. Hari ini kepintaran manusia dengan akalnya itu mampu menciptakan hal seperti itu. Karena kemarin PBNU memutuskan bahwa robot itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Misalnya kita tanya, hukumnya ngolong PT nanti, misalnya itu robot bisa jawab haram begini.